Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bukman. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data yang merupakan materi informatika kelas 10 fase E. Materi ini diambil dari buku informatika Kemendikbud dan juga referensi lainnya. Oke, sebelum kita membahas ke materinya, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Adapun kompetensi dasar dalam mempelajari analisis data ini yaitu pertama, siswa memahami bahwa data dapat dikoleksi dari berbagai perangkat. Siswa paham dengan aspek privasi dalam pengumpulan data, dan siswa memahami data yang terkumpul dalam jumlah besar dapat ditransformasi, digeneralisasi, dan disederhanakan. Dan tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian analisis data, mengoleksi data dari berbagai perangkat, melakukan teknik pengumpulan data, mengoperasikan dan melakukan pemrosesan data, dan juga menjelaskan tentang visualisasi data. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian analisis data. Sebelum kita melihat apa itu pengertian dari analisis data, mari kita review kembali apa sih data. Nih, menurut KBBI Kemendikbud.go.id, data merupakan informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, ataupun suara. Dan menurut ahli Kristanto tahun 2016, data merupakan suatu fakta mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan kejadian. Nah, dari pengertian data tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa analisis data itu adalah, menurut Patton tahun 1980, analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola ataupun kategori dan satu uraian dasar. Analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis, seperti yang disarankan oleh dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis data itu adalah kumpulan dari data-data yang sudah diproses, yang kita tarik kesimpulan yang menjadi informasi yang baru. Nah, teknik pengumpulan data, ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah angket. Angket ini merupakan seperangkap pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden untuk diambil jawabannya. Kemudian yang kedua itu observasi. Observasi, kita melakukan pengamatan langsung ke objek yang ingin kita teliti ataupun yang ingin kita ambil datanya. Kemudian yang ketiga itu adalah teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Oke, narasumber, kita beralih ke privasi dan keamanan data. Nah, kita tahu ada data seperti data pribadi, seperti nama, IP address, ID dari HP ataupun detail dari bank ataupun email address, itu merupakan data pribadi. Nih, pemerintah telah menetapkan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Nah, sebelum kita ke privasi dan keamanan data pribadi, kita bahas dulu data pribadi itu seperti apa. Data pribadi itu ada dua jenisnya, yaitu yang pertama data pribadi yang bersifat umum, kemudian yang kedua data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum seperti nama, jenis kelamin, agama, ataupun data yang mengidentifikasikan seseorang seperti lalat di pipi ataupun warna kulitnya hitam. Kemudian data pribadi yang bersifat spesifik, data penyakit, genetika, kekayaan, ataupun data anak dan sebagainya. Data pribadi ini harus kita jaga. Kenapa? Menurut Kominfo, pentingnya melindungi data kita untuk menghindari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya intimidasi online seperti bullying, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi untuk pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti nantinya KTP kita disalahgunakan untuk melakukan pinjaman online ataupun yang lainnya. Yang ketiga, menjauh potensi penipuan, banyaknya penipuan yang terjadi sekarang ini di dunia maya. Kemudian, menghindari potensi pencemaran nama baik. Nah, terkadang kita harus
bijak bersosial media. Ketika kita melakukan hujatan ataupun kata-kata yang merugikan pihak lain, itu merupakan pencemaran nama baik. Dan kemudian yang kelima itu adalah hak kendali atas data pribadi kita. Kita harus menghindari adanya orang yang mau megang kendali dengan data kita. Oke, bagaimana sih kita memproses data? Sebenarnya pada dasarnya tahapan proses data itu ada 3, yaitu input, proses, dan output. Kemudian dikembangkan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pencatatan data atau perekaman, recording, kemudian pengklasifikasian data, kemudian penyusunan data, perhitungan data, kemudian penyusunan laporan, penyimpanan, pencarian komunikasi, penggandaan, dan pendistribusian data. Nah, bagaimana contoh dari proses pengolahan data atau pemrosesan data? Seperti misalnya kita memproses data yang berupa angka secara terkomputerisasi, kita akan memprosesnya dalam bentuk aplikasi yang berbentuk spreadsheet ataupun lembar kerja yang nantinya di mana lembar kerja tersebut terdiri dari kolom dan baris. Ini untuk memudahkan kita dalam mengolah angka. Nah, selanjutnya data-data yang kita proses tersebut akan kita representasikan dengan menjadi informasi yang baru, yaitu dengan visualisasi data. Nah, berdasarkan KBBI, bahwa visualisasi itu adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, peta, grafik, dan sebagainya. Jadi, visualisasi data adalah penyampaian informasi dengan menggunakan bentuk gambar, grafik, dan sebagainya. Kita lihat contohnya, pada saat kita membuat suatu data dalam bentuk tabel yang dimana datanya banyak sekali, itu akan sangat sulit sekali untuk dipahami oleh orang awam. Tapi ketika kita mempresentasikan data tersebut dalam bentuk grafik ataupun gambar ataupun yang lainnya, akan mudah dipahami orang lain. Oke, nah Anda semuanya bagaimana? Apakah sudah paham tentang analisis data? Kalau sudah paham, kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana kita menganalisis data dengan menggunakan perangkat ataupun alat ataupun aplikasi untuk menganalisis suatu data. Oke, silakan lanjut ke materi selanjutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.